akuntansi. Saya salah satu mahasiswi di perguruan tinggi STI Sultan Agung, Kota Pematang Siantar. Pada kesempatan ini, saya ingin mempresentasikan tugas saya dari mata kuliah Lembaga Keuangan Non-Bank. Berikutlah. Leasing masih bisa tarik kendaraan debitur macet. Pada kasus ini, penerima hak fidusia atau kreditur tidak boleh melakukan eksekusi sendiri, melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada pengadilan negeri. Eksekusi paksa barang yang dibeli debitur secara kredit harus melalui persetujuan pengadilan. Terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cedera janji atau wan prestasi dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Selanjutnya, dalam putusan MK tentang leasing masih bisa tarik kendaraan debitur macet, perusahaan leasing ini tetap boleh melakukan eksekusi tanpa lewat pengadilan dengan mematuhi aturan yang berlaku, di mana pihak debitur harus mengakui adanya wan prestasi. Sepanjang pemberi hak fidusia atau sering disebut sebagai debitur telah mengakui adanya cedera janji atau wan prestasi dan secara sukarela menyerahkan benda yang menjadi objek dalam perjanjian fidusia, maka menjadi kewenangan sepenuhnya bagi penerima fidusia atau kreditur untuk dapat melakukan eksekusi sendiri. Di dalam keputusan MK yang menyatakan mengenai wan prestasi antara pihak debitur dan kreditur, harus ada kesepakatan terlebih dahulu untuk menentukan kondisi seperti apa yang membuat wan prestasi tersebut. Jadi, dengan ada perjanjian sebelumnya di mana sudah ada ketentuan dalam kesepakatan bersama berapa pinjamannya, berapa bunga yang harus dibayar, dan juga termasuk jangka waktunya atau batas waktu pembayaran angsuran tersebut, maka leasi berhak menarik kendaraan debitur sesuai kesepakatan dalam perjanjian yang telah dibuat sebelumnya. Meski pasca putusan MK tentang fidusia ini masih bisa menarik kendaraan, pihak leasi akan lebih berhati-hati dalam mengeksekusi hak fidusianya. Leasi sepertinya juga akan lebih selektif dalam memberikan pembiayaan. Pada kasus ini, bila masih bisa diberikan kesempatan kepada para debitur untuk mencari jalan keluar supaya kendaraan tersebut tidak ditarik secara paksa, kenapa tidak diberikan? Karena setiap orang memiliki permasalahan hidup masing-masing, terutama pada sistem ekonomi. Dan apabila debitur tidak menghiraukan dan tidak memanfaatkan kesempatan yang diberikan, maka pihak leasing dapat menarik kendaraan tersebut sesuai dengan prosedur yang ada. Dengan adanya putusan MK ini, maka masyarakat dapat menjadikannya sebagai pembelajaran agar kedepannya
tidak melakukan kesalahan yang sama. Jika kreditur dan debitur sudah menandatangani sebuah perjanjian fidusia atau antara pinjam-meminjam, maka kedua belah pihak harus tunduk dengan maksud yang diatur dalam perjanjian tersebut. Pada saat menandatangani surat perjanjian tersebut, sudah seharusnya dia tunduk dengan maksud dalam isi dari perjanjian itu. Untuk itu, dengan putusan MK ini menuntut agar kontrak fidusia dapat dibangun dengan benar, baik dari sisi formil maupun dari segi substansi. Dengan begitu, tidak akan muncul lagi adanya pihak yang tidak puas di kemudian hari, jika saja terjadi eksekusi jaminan secara langsung oleh kreditur terhadap debitur yang macet menganggur. Demikian presentasi saya kali ini. Saya ucapkan terima kasih.